Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Lucy. Selamat hari Minggu Kak Fani. Kak Lucy apa kabar? Aku hari ini puji Tuhan baik. Kak Fani? Puji Tuhan baik juga. Dan kakak abang di pemusik pasti kabarnya baik juga ya? Puji Baik Tuhan. dong. Nah, kita kan udah sapa Kak Fani, udah sapa Kak Lucy dan abang-abang kakak-kakak pemusik. Sekarang kita mau sapa adik-adik dan mama papa di rumah yuk Kita Kak. mau tanya kabarnya ya Iya, Kak. Kak. Adik-adik dan mama papa di rumah apa kabarnya? Puji Tuhan sehat semua ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Kak Lucy. Nah Kak, kita sekarang mau mulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita ada aturannya dulu nih Kak. Yang pertama apa Kak Lucy? Yang pertama, mandi dan berpakaian rapi. Iya, jadi adik-adik harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang Betul. kedua, adik-adik harus sudah menyiapkan Alkitab dan persembahan. Lalu apa lagi Kak Lucy? Yang ketiga, sudah siap supaya nanti waktu ibadah tidak lagi makan dan minum. Dan yang terakhir, adik-adik harus sudah siap mengikuti ibadah dengan baik dan tertib. Nah, adik-adik sudah siap semuanya ya? Sudah pada siap, Kak. Oke Kak, kita sekarang mau menyanyikan lagu. Kita mau minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, Karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Nah, Kak Fani, kan udah pada semangat nih adik-adiknya di Iya, rumah. betul, adik-adik di rumah semangat Kak Fani udah sekali ya, semangat Kak. belum? Semangat dong Kak. Nah, karena udah semangat, kita mau angkat satu pujian lagi Kak. Tapi Kak Fani, aku mau nanya dong, Apa tuh Kak? Tuhan Yesus itu ada di mana aja sih Kak? Tuhan Yesus itu ada di mana aja Kak Lucy? Ada di gereja, ada juga pas kita lagi bermain Kak, ada juga kalau kita lagi kumpul sama saudara, Tuhan Yesus juga ada di situ. Tuhan Yesus itu ada di rumah juga nggak Kak? Ada, Tuhan Yesus itu juga ada di rumah Kak Lucy. Nah sama seperti lagu yang kita mau nyanyiin ya Kak, kita mau nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Ayo Bang. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama Mama dan Papa dan adik-adik mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau berkati adik-adik di rumah dan Mama Papa supaya
bisa mengikuti ibadah dengan baik, dan biarlah bisa memuji nama Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah kalau sih sekarang kita mau membaca hukum Taurat, tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Holandak Dana. Sekarang kita mau mengucapkan bersama hukum Taurat ke-7. Hukum Taurat ke-7, Jangan berzina. Maksudnya apa tuh Kak Lucy? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Nah, tadi kita sudah membaca hukum Taurat. Sekarang tiba waktunya kita mau membaca pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis, dan adik-adik boleh bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita mau membaca pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mengulang ayat hafalan minggu lalu nih Kak Lucy. Ayat hafalan minggu lalu dari kelas kecil yang tengah, Kak Lucy boleh bantu? Dari kelas kecil,
Ayat hafalannya itu Tuhan Yesus berkorban untukku. Nah, kalau kelas setengah itu diambil dari Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Nah, itu tadi ayat hafalan kelas kecil yang tengah ya Kak. Sekarang Kak Fani akan kasih tahu ayat hafalan kelas besarnya dari Yohanes 18 ayat 9. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan kita akan menyanyikan lagu apa Kak Lucy? Kubuka Alkitab lalu kubaca. Oke. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku, berbuah 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 berbuah. Oh 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 oh, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku, berbuah 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 berbuah. Oh 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 oh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Juga untuk Papa dan Mama, untuk Opung, semoga kabar sukacita dan kabar sehat untuk kita semua. Terkhusus untuk adik-adik kami sekolah minggu, nanti kalau Amang Pendeta menyapa dengan apa kabar, nanti tolong dijawab, puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Ya. Sekali lagi, Amang sapa ya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Baiklah adik-adik sekolah minggu. Hari ini minggu kita telah memasuki minggu Judika. Yaitu minggu sebelum Paskah atau sebelum kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Judika artinya, ya Tuhan, berilah aku keadilan. Nah, untuk khotbah kita hari ini yaitu tentang Petrus. Petrus yang salah satu murid dari Tuhan Yesus. Pintar anak-anak sekolah minggu. Mantap, hebat, luar biasa, pintar-pintar. Ya, Simon Petrus itu adalah salah satu dari 12 orang murid-murid Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Lukas 22 ayat 56 sampai dengan ayat 62. Ayo dengan rapi duduknya. Ya.
serius mengikuti pembacaan firman Tuhan, mari kita ikuti Amang Pendeta akan membacakannya, tetapi dengan cara memutar animasi atau dalam bentuk video. Ayo, mari semua adik-adik. Iya. Setelah makan bersama, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini, kalian semua akan meninggalkan Aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku tak akan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal Aku. Lebih baik aku mati daripada berbuat itu," jawab Petrus. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. "Tunjukkan padaku jalan lain," doa Yesus. "Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu."
Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. Akulah yang kalian cari, kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti. Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi. Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus, kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Bukan." Dua orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru," jawab Petrus. "Aku bahkan tidak kenal Yesus." Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sedih sekali. Setelah Yesus ditangkap, Petrus memberitahu semua orang bahwa ia pengikut Yesus. Benar atau salah?
Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah menyaksikan pembacaan firman Tuhan melalui tadi animasi atau video. Nah, apa yang diperbuat Tuhan Yesus? Apa adik-adik? Waduh, pintar. Adik-adik sekolah minggu dari kelas Kana sampai kelas Yerusalem menjawab, Yesus berdoa. Di mana? Waduh, pintar banget, di Taman Getsemani. Iya, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Allah Bapa karena Yesus tidak berapa lama lagi akan ditangkap dan akan disalibkan karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sangat baik. Nah, adik-adik sekolah minggu jangan lagi mau berbuat dosa. Tandanya anak-anak Tuhan harus jadi anak yang baik, harus jadi anak yang rajin berdoa. Walaupun kita masih di rumah, belum bisa ke gereja beribadah, tapi semua harus juga beribadah di rumah masing-masing. Iya. Tapi jangan lupa adik-adik, ternyata Simon Petrus itu walaupun sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, coba apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Ternyata Petrus yang sebenarnya pemberani itu akhirnya juga menjadi penyangkal Tuhan Yesus. Dia jadi penakut. Dia mengatakan tidak mengenal Yesus. Dia mengatakan tidak bagian dari murid Yesus. Wah, ini salah satu sifat anak Tuhan atau pengikut Yesus yang tidak perlu ditiru. Karena apapun yang terjadi, sukacita, duka cita, atau bahkan penderitaan, anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang pemberani. Anak-anak yang jujur. Anak-anak Tuhan yang penuh tanggung jawab. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau bersalah, kalau berdosa, jangan takut mengakui dosanya. Jangan takut memohon pengampunan. Itu salah satu ciri-ciri anak Tuhan yang jujur, yang berani, yang setia. Nah, adik-adik sekolah minggu, Amang mau bercerita tentang seorang anak sekolah minggu, anak Tuhan yang pemberani, yang jujur, juga yang bertanggung jawab. Mau dengar cerita Mang Pendeta? Mau dengar? Oh iya, semua ternyata mau mendengarkannya. Ada seorang anak sekolah minggu yang bernama Simon, umurnya kira-kira 7 tahun. Berarti dia masih kelas 1 atau kelas 2 sekolah dasar ya. Nah, suatu hari Simon dengan teman-temannya bermain dengan naik sepeda di kompleks tempat tinggal atau kompleks rumahnya. Nah, waktu bermain sepeda, ternyata Simon dengan tidak sengaja menggores mobil tetangga yang sedang parkir. Sehingga dalam mobil yang bagus itu ada goresan adik-adik.
sebenarnya Simon sudah salah. Dia tidak hati-hati sehingga mobil tetangga tergores. Karena dia tidak hati-hati. Memang walaupun Simon tidak menyengajanya, tetapi dia tetap bersalah. Nah, apa yang diperbuat oleh Simon? Lalu dia pulang ke rumahnya. Dia menjumpai papa dan mamanya. Dia menceritakan, Simon udah salah, Pak. Simon kurang hati-hati, Ma. Mobil tetangga itu udah tergores dengan sepeda Simon. Nah, apa yang diperbuat papa mamanya? Marah enggak sama Simon? Ternyata adik-adik, papa dan mamanya tidak memarahi Simon. Karena apa? Karena Simon anak yang jujur. Karena Simon anak yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah itu. Lalu papa dan mama Simon mengajak Simon ke rumah tetangga yang mobilnya tadi tergores. Untuk apa adik-adik? Untuk apa? Benar, untuk minta maaf, mengakui kesalahan. Nah, walaupun Simon sudah salah tetapi dia berani. Dia jujur dan dia juga bertanggung jawab. Nah, waktu papa, mama dan Simon pergi ke rumah tetangga yang mobilnya tergores, minta maaf. Apa yang diperbuat yang punya mobil? Tetangga itu. Ternyata yang punya mobil itu juga tidak memarahi Simon, tetapi memaafkannya, mengampuninya, juga menasehati supaya lain kali Simon hati-hati. Nah, adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan, itulah salah satu ciri anak Tuhan yang berkenan di hadapan Yesus, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Dia tidak mengelak dari perbuatannya atau tidak berbohong. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang juga setelah mendengar cerita itu, ayo, siapa yang pernah berbuat kesalahan, baik di rumah, baik di waktu masih bisa sekolah, waktu di gereja, atau di rumah keluarga, atau di lingkungan. Siapa yang pernah? Oh, ternyata adik-adik sekolah minggu juga pernah ya. Nah, siapa yang menyembunyikan kesalahannya? Siapa yang berbohong, tidak mau mengakui kesalahannya? Puji Tuhan, ternyata adik-adik tidak ada yang tunjuk tangan. Nah, siapa yang pernah salah dan minta maaf? Siapa yang pernah melakukan kesalahan dan dia mau mengakui kesalahannya? Tunjuk tangan. Wah, luar biasa. Anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Ledjen Suprapto, jujur. Ini yang dikehendaki Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, itulah yang dimaksud dengan nama minggu kita hari ini, yaitu berilah kepadaku
berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Nah, Tuhan tidak akan pernah memberi pengampunan, Tuhan tidak akan pernah memberi keadilan bagi anak-anak yang tidak mau jujur, yang tidak mau mengakui kesalahannya, yang tidak bertanggung jawab. Nah, keadilan Tuhan yang dimaksud adalah walaupun kita telah bersalah, walaupun kita telah berdosa, tetapi karena kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita, karena kita mau jujur, karena kita mau bertanggung jawab, Tuhan akan mengampuni dan Tuhan juga akan selalu memberkati kita. Nah ini, siapa yang mau senantiasa diberkati Tuhan? Tunjuk tangan. Wah, luar biasa, semua rindu untuk diberkati Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, jadilah anak yang jujur, anak yang setia menjadi anak Tuhan, walaupun dalam keadaan susah, ada banyak pergumulan, ya, terutama juga ketika bersuka cita, ketika berbahagia, kita harus senantiasa mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang cinta akan anak-anak. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, juga Paskah. Itulah tandanya kasih Tuhan itu luar biasa kepada kita. Demi menebus dosa-dosa dan kesalahan kita, Yesus itu yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, tetapi Dia dengan rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu, jadilah anak yang baik, anak yang penurut kepada papa mama, juga kepada kakak-kakak, abang, juga kepada opung. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga senantiasa rajin berdoa. Seperti Tuhan Yesus tadi, Dia berdoa di Taman Getsemani. Karena penderitaan, Dia akan ditangkap. Kita juga harus seperti itu. Kesusahan-kesusahan di perjalanan hidup di dunia ini kita tidak tahu akan seperti apa lagi. Tetapi yakin dan percayalah, seperti apapun kesusahan itu, pasti Tuhan kita, Allah kita, memampukan kita untuk menghadapinya, memampukan kita untuk melewatinya, karena Tuhan senantiasa mendengar doa-doa kita. Itulah juga bagian dari keadilan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya di dalam penderitaan, tetapi Tuhan dengan keadilannya memampukan kita untuk menghadapi kesusahan-kesusahan itu. Oleh karena itu, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itulah cara kita untuk menerima keadilan Tuhan. Dan berdoalah juga untuk papa mama, biar papa mama juga senantiasa
diberkati Tuhan, diberikan rezeki untuk membimbing kita, untuk mendidik anak-anaknya. Ya. Oleh karena itu jangan jadi anak yang nakal, melawan orang tua, jangan, tidak boleh. Tetapi menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Tuhan akan senantiasa memberkati. Dan mari kita juga senantiasa tetap berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semuanya dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami sembah, kami puji, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam tuntunan Rohul Kudus, serta di dalam terang kebenaran akan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kepada kami sukacita dan kebahagiaan. Kami boleh bersekutu bersama-sama anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Yesus Prapto, walaupun melalui online. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah menjadi panduan di dalam kehidupan anak-anak kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menempa anak kami sekolah minggu menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang jujur, karena itulah yang Engkau kehendaki. Biarlah anak-anak ini dalam tumbuh kembangnya, di dalam iman dan rohaninya, menjadi anak-anak Tuhan yang teguh, anak-anak Tuhan yang kokoh, karena melalui iman yang kokoh, karena melalui iman yang teguh itulah mereka jauh dari penyangkalan akan kasih-Mu. Terlebih Tuhan, dalam masa-masa pasyun ini, oleh karena penderitaan-Mu, kami disadarkan bahwa semuanya itu adalah karena dosa dan pelanggaran kami. Biarlah melalui firman-Mu hari ini, anak-anak kami, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Lerjen Suprapto, menjadi anak-anak yang jujur dan setia kepadamu di dalam tumbuh kembang imannya. Berkatilah juga ya Bapa semua orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu, dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Kau berkati semua juga pekerjaan orang tua kami, supaya melalui berkat yang melimpah dari-Mu Tuhan, kebutuhan anak-anak, kebutuhan setiap keluarga boleh tercukupkan, terutama dalam masa-masa pandemik COVID-19 yang belum kunjung berakhir ini. Biarlah Tuhan yang menjagai, biarlah Tuhan yang melindungi, biarlah Tuhan yang memelihara kami. Jauhkan kami Tuhan dari COVID-19. Apabila ada anak-anak kami yang sedang sakit, orang tua kami, keluarga kami, biarlah Tuhan juga yang menyembuhkan dan memberi kesehatan. Berkatilah ya Tuhan juga kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu yang senantiasa dengan semangat memberikan pengajaran kepada anak kami dengan sungguh-sungguh, dan biarlah setiap pergumulan kami dan kesusahan yang kami hadapi, Tuhan perbolehkan kami tanggung dan kuatkan kami untuk menghadapinya. Semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan mohon ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
Nah, Kak Fani, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang aku mau kasih tahu hayat hafalan minggu ini buat adik-adik. Nah, Kak Fani bisa bacain kelas kecil dan kelas tengah ya, Kak. Nanti aku kelas besar. Boleh Kak Lucy. Ayat hafalan untuk kelas kecil, aku akan setia pada Tuhanku. Itu ayat hafalan untuk kelas kecil. Untuk kelas tengah, dari Yohanes 18 ayat 27. Maka Petrus menyangkalkannya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Untuk kelas besar, dari Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan kesedihan. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman kegiatan Paraheon dan Paskah yang akan nanti disampaikan oleh Bang Daniel Gurning. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini Abang mau mengingatkan kembali tentang kegiatan Paraheon dan Paskah kita yang tahun ini masih dan harus kita lakukan secara online. Yuk kita dengarkan lagi baik-baik lomba-lombanya dan kapan kita bisa kirim-kirim. Yang pertama, untuk orang kecil, yaitu Kana A, Kana B, Sion A, Sion B. Apa aja kegiatannya? Yang pertama, kegiatan lombanya dilakukan bersama mama dan atau papa. Kolaborasi ya, artinya boleh sama mama aja atau sama papa aja. Atau sama mama dan papa, biar tambah keren. Terus, lombanya ada 2 jenis. Yang pertama gerak dan lagu. Lagu pertama itu Happy Ya Ya atau Matahari Bersinar Terang. Adik-adik harus pilih salah satu dari lagu di atas. MIDI lagu sudah diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu di grup kelas masing-masing. Harus bernyanyi sambil menari ya, ada gerakannya. Lalu, apakah harus mama dan papanya nyanyi? Ya, tidak harus begitu. Jadi, yang pertama, kalau adik-adik sudah berani bernyanyi dan menari sendiri, mama dan papa ikut nyanyinya aja juga boleh, supaya lagunya makin jelas. Terus, tapi kalau adik-adiknya masih malu-malu bernyanyi dan menari sendirian, mama dan papa harus temani, supaya adik-adik jadi berani dan bagus penampilannya. Nah, gimana kalau adik-adik sudah berani bernyanyi dan menari sendiri? Ya, mama dan papa tetap harus ikut juga aja bantu nari atau nyanyi supaya tambah keren. Karena lomba ini adalah kolaborasi antara adik-adik bersama mama dan atau papa. Lomba yang kedua, peragaan busana adat Batak. Yang pertama, pilih dari Batak mana, karo, toba, mandiling, atau yang lainnya. Kedua, pilih musiknya yang sesuai dengan pakaian daerah Bataknya ya kalau bisa. Terus, durasi 2-3 menit ya adik-adik. Terus, dilakukan bersama mama dan atau papa ya. Nah, adik-adik, orang kecil sudah boleh kirim foto dan video kedua lomba itu dari tanggal 7 Maret sampai 21 Maret 2021. Kemana? Ke WhatsApp. Nomornya 0813 11 76 1939 atau ke aplikasi Telegram. Nomornya 0813 11 76 1939 atau ke aplikasi Google Drive yaitu sm.suprapto20@gmail.com. Untuk aturan cara pengambilan foto dan video baca di pengumuman di WA grup kelas masing-masing ya. Sekarang untuk Horong Tengah yaitu Nazaret, Bethlehem, Betania, dan Yeriko. Karena adik-adik sudah lebih besar, sudah berani, dan pastinya hebat juga dong. Jadi adik-adik Horong Tengah harus lakukan sendiri ya. Mama dan papa hanya bantuin merekamnya aja. Oke?
Terus ada 3 lomba untuk horong tengah. Yang pertama, gerak dan lagu. Lagunya itu, aku mau ikut Tuhan. Yang kedua, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Pilih salah satu dari lagu di atas. Yang kedua, MIDI lagu sudah diberikan di kelas masing-masing. Yang keempat, bernyanyi sambil menari ya. Suara dan kata-katanya jelas. Nada dan tempo sesuai dengan MIDI yang diberikan. Kedua, yaitu membaca nas Alkitab, yaitu dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pilih salah satu dari nas Alkitab yang diberikan. Terus yang kedua adalah membaca, yaitu harus menggunakan Alkitab. Lalu suara dan ucapannya jelas. Terus perhatikan tanda baca. Yang ketiga, memerankan tokoh dalam Alkitab atau pahlawan rohani di kitab Perjanjian Lama dan Baru. Misalnya Abraham, Saul, Nuh, Petrus, Yohanes Pembaptis, Esther, Deborah, dan lain-lain. Gunakan pakaian, senjata atau perlengkapan yang dibawa tokoh tersebut. Terus ceritakan tentang tokoh Alkitab tersebut. Nama, ciri, tugas yang diberikan Allah kepadanya. Durasi cerita 2-3 menit. Adik-adik horong tengah sudah boleh kirim foto dan video kedua lomba itu dari tanggal 14 Maret sampai 5 April 2021 ke WhatsApp 0813 1176 1939 atau ke aplikasi Telegram. Nomornya 0813 1176 1939 atau ke aplikasi Google Drive yaitu sm.suprapto20@gmail.com. Untuk aturan pengambilan foto dan video baca di pengumuman di WA grup kelas masing-masing ya. Dan yang terakhir adalah untuk horong besar, yakni kelas Yudea, Kapernaum, dan Yerusalem. Seperti adik-adik di horong tengah, maka adik-adik horong besar juga harus dan mesti lakukan kegiatan ini sendiri. Mama dan papa hanya boleh bantu merekamnya saja. Ada 3 yang dilombakan juga untuk horong besar, yakni yang pertama, bernyanyi lagu dari buku ND. Judul lagunya Hollandak Danak, buku ND nomor 549 ayat 1 sampai 2. Lagu kedua, Tanganku Namet-met, buku ND dari 550 ayat 1 sampai 2. Pilih salah satu dari lagu yang diberikan di atas. MIDI lagu sudah diberikan. Suara dan kata-katanya jelas. Nada dan tempo sesuai dengan MIDI yang diberikan. Yang kedua, bercerita Alkitab. Kisahnya bebas dari kitab Perjanjian Lama atau Baru. Misal, kisah penciptaan, kisah mujizat Tuhan, Yesus air menjadi anggur, kisah anak yang hilang, kisah Allah menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah, dan lain-lain. Kasih tahu natsnya dari mana ya adik-adik, boleh memakai alat bantu atau peraga. Suara harus jelas dan keras. Mimik saat bercerita. Durasi cerita 3-5 menit. Yang ketiga, membaca nas Alkitab yang pertama dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Pilih salah satu dari nas Alkitab yang diberikan. Terus membaca yaitu harus menggunakan Alkitab. Suara dan ucapan harus jelas. Perhatikan tanda baca. Adik-adik horong besar sudah boleh kirim foto dan video kedua lomba itu dari tanggal 22 Maret
sampai 12 April 2021 ke WhatsApp 0813 1176 1939 atau ke aplikasi Telegram 0813 1176 1939 atau ke Google Drive sm.suprapto20@gmail.com. Untuk aturan cara pengambilan foto dan video, baca di pengumuman di WhatsApp grup kelas masing-masing ya. Oke, sekarang Abang akan membacakan pengumuman untuk lomba Paskah yang tadi adalah lomba perhewan. Untuk menyambut Paskah, kita juga akan melakukan kegiatan lomba. Untuk semua horong, kelas jenis lombanya sama, yakni yang pertama, membuat kreasi Paskah dari bahan apa saja. Yang kedua, membuat kartu Paskah. Yang ketiga, jika adik-adik melakukan kegiatan cari telur bersama keluarga, silakan dikirim videonya, ini tidak dilombakan. Tapi jika adik-adik berkenan, kirimkan videonya, akan ada gift menarik dari kakak dan abang sekolah minggu. Yang keempat, untuk horong kecil, kegiatan lomba dilakukan bersama mama dan papa ya. Yang kelima, tapi untuk horong tengah dan besar harus lakukan sendiri, jangan dibantu, oke? Nah, yang pertama, membuat kreasi Paskah. Bahan pembuat yaitu telur plastik, telur asli, origami, dan lain-lain. Karyanya diberi judul ya adik-adik. Video singkat durasi 2-3 menit. Waktu proses pengerjaannya, foto hasil karya diterima kakak atau abang pada tanggal 4 April 2021 jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, membuat kartu Paskah. Bahannya bebas. Video singkat durasi 2-3 menit. Waktu proses pengerjaannya dan foto hasil karya diterima kakak atau abang pada tanggal 11 April 2021 jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, mencari telur di rumah bersama adik, kakak, dan abang. Video dan fotonya boleh dikirim juga ya pada hari Paskah tanggal 4 April 2021 jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya dan lebih lengkap akan disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu di WA grup masing-masing. Catatan penting, adik-adik boleh mengikuti semua lomba yang ada, tapi batas pengiriman harus sesuai dengan yang sudah dijadwalkan di setiap horong kelas ya. Abang dan kakak sekolah minggu sangat berharap adik-adik ikut lomba ya. Ditunggu kiriman video dan fotonya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kak Fani, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik kirim persembahannya ke rekening gereja. Kita mau angkat lagu pujian di Sona dong. Tuhan, molo sai ni raju
Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita akan menutup di dalam doa. Mari kita semua berdiri, kita ambil sikap doa yang baik dan kita bernyanyi mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terpujilah Tuhan, ibadah sekolah minggu telah terlaksana dengan baik. Terimalah salam dari kami, pendeta, sintua, abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk adik-adik kami, anak-anak kami sekolah minggu, papa mama, juga untuk opung. Selamat Hari Minggu. Tetap sehat, Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
adik-adik untuk